Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. By the way, saya belum cerita ya. Ada teman berapa minggu lalu, dia teman laki-laki, dia curhat. Dia punya masalah yang sepertinya cocok dengan topik malam ini. Dia ada masalah dengan kakak beradik karena masalah warisan. Wah. Kalau udah bicara warisan tuh ya. ngeri ya. Dan dia juga ceritanya tuh sedikit terharu dan sedikit emosi. Waduh, saya bilang saat itu saya nggak bisa ngomong apa-apa karena kalau bicara warisan saya agak takut ya memberikan ini. Nah, waktu judul ini keluar yang akan dibahas, langsung bilang, coba malam ini topiknya itu dibahas. Bagus. Silakan nonton, saya kasih linknya. Okay. Nah, karena judulnya malam ini apa? Mencegah konflik karena warisan. Cegah konflik karena warisan. Nah, itu saya bilang, bro, nonton malam ini bro. Mudah-mudahan itu bisa menjawab, saya bilang kepada teman saya itu. Karena judulnya sangat menarik. Karena kalau kita bicara mengenai warisan, ini ngeri-ngeri sedap. Pemirsa yang ada di rumah, ya tentunya pemirsa juga mungkin pernah melihat atau ada orang yang dikenal yang mengalami hal yang sama. Nah, malam ini adalah mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan solusi jawaban bisa diberikan oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Baik, sebelum memulai topik kita pada malam hari ini, kita akan membaca ayat temanya yang terdapat di dalam Amsal 13 ayat 22. Amsal 13 ayat 22, demikian firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan kepada kami, di mana Tuhan telah menyertai kami sepanjang hari ini dalam kegiatan kami. Dan pada malam hari ini kami berkumpul kembali bersama untuk mempelajari satu topik pembahasan yang akan dibawakan oleh narasumber kami. Berkati semua acara dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Berkati narasumber kami agar juga dapat menyampaikan pelajaran-pelajaran yang penting menjadi bekal bagi kehidupan kami. Jaringan-jaringan yang dipakai juga dan juga semua peralatan, berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Berkati para pemirsa juga yang menyaksikan agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, amin. Kami ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah, kalau saudara punya pertanyaan mengenai topik pembahasan kita malam hari ini mengenai cegah konflik mengenai warisan, atau ada topik masalah rumah tangga yang lain, jangan ragu-ragu kirim pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia, nomornya ada di layar kaca Anda, atau juga kirim ke akun media sosial dari Hope Channel, yaitu di Facebook atau YouTube, di kolom komentarnya boleh tulis pertanyaan saudara. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang berada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Halo Leo dan Fitri, selamat malam. Selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi di sana. Bagaimana kabarnya Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara? Pasti sehat. Dingin. Ya, dingin ya. Dan belum matahari terbit, masih gelap. Waduh, ya. Ini nggak pakai jaket lagi nih. Pasti sehat dan kelihatan awet muda karena ya, Pendeta Kuntara baru gunting rambut ya, jadi kelihatan muda ya. Terima kasih. Oke, baik, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasannya. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita bahas satu judul yang penting, cegah konflik karena warisan. Ya. Ayat telah dibacakan tadi, ya, kita bisa diuasain ulang. Ya, di mana orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi yang benar. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ini? Kita tahu bahwa banyak konflik sebab warisan. Ya. Keluarga yang terpisah sebab harta warisan, karena cemburu, karena sakit hati, rasanya tidak mendapat warisan yang seharusnya, ya, sampai pergi ke pengadilan karena sebab harta warisan. Ya. Kemudian keluarga saling mengancam sebab warisan. Iya, ada yang bilang saya bawa pistol ini sekarang. Waduh, mengerikan sekali. Keluarga yang membunuh sebab harta warisan. Ini semua karena ada
persoalan-persoalan akibat tidak merasa dibagi secara rata. Dan ini adalah satu perkara yang sering kita dengar dari Iya. waktu ke waktu, ya. Nah, Dan apa yang menyebabkan konflik tersebut, ya. ya? Pertama kita bisa lihat karena sifat tamaha. Ya, Ya. maunya saya lebih banyak, adik saya itu lebih kurang, saya kan lebih tua, saya lebih memerlukan. Nah, begitu sifat Atau tamak. kadang-kadang adik yang merasa bahwa dia sudah lebih layak, Iya, merasa berhak untuk mendapatkan lebih banyak dan tidak biasa berbagi dengan saudara. saudara, ya. Jadi kepentingan diri telah lama dipupuk di dalam dirinya. Kalau ada kue, dia bilang ini sepertiga untuk beta, sepertiga lagi untuk aku, Sepertiga lagi untuk saya. Jadi semua untuk ini. Jadi dari kecil tidak dipupuk untuk, kalau ada apa-apa, share lah sama saudara-saudara, dibagi biar sedikit-sedikit aja, tapi the thoughtfulness counts. Oke, dan sering kalau soal tuntutan pasangan hidup. Nah, ini juga menjadi masalah sering. Karena kalau pasangan hidup misalnya suami bilang, nggak apa-apa lah, berapalah itu harta, nggak usah lah dipikirkan itu. Tapi istri bilang, oh tidak, harus dituntut. Jadi Harus dituntut, ya. Iya. Jadi apa yang terjadi dengan anak-anak kita nanti kalau kita tidak cukup dana dan sebagainya. Iya. Dan kami dengar dari waktu ke waktu masalah tersebut. Iya. Nah, ternyata Alkitab menyebutkan juga kata warisan. Kurang lebih 300 kali mengenai warisan, ya. Banyak Tetapi banyak warisan mengenai apa? ya, dalam Kejadian 12 ayat 3, 4, dan 7, dan 8 itu Itu tentang warisan juga. tentang Abraham akan mendapatkan warisan. Ini berbicara mengenai masalah tanah. Kemudian Kejadian 12 ayat 7, Ulangan ataupun Keluaran, ya, ayat menyebutkan Tuhan mewariskan tanah Kanaan untuk orang Israel, ya. Jadi itu yang disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian ada juga pembahasan mengenai masalah pembagian harta yang perlu untuk diingat, ya. Ya, misalnya kalau kita baca dalam Ulangan 21 ayat 15 sampai 17, Bilangan 27 ayat 1 sampai 11, anak sulung mendapatkan hak 2 kali lipat. Ulangan 21 ayat 17 dan Lukas 15 ayat 12. Nah, anak gundik tidak mendapatkan warisan kecuali diangkat anak dengan hak penuh, ya. Jadi diperlukan untuk anak. Dan kemudian anak haram tidak mendapatkan bagian. Ini berbicara mengenai masalah apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Kemudian pembagian harta untuk orang Israel, kita lihat ada beberapa poin yang kita dengar, ya, kita lihat di dalam Alkitab. Anak perempuan tidak mendapatkan bagian kecuali tidak ada anak laki di keluarganya. Wah, Iya. ini jadi Kena- minder. oleh sebab anak perempuan nanti dia akan ikut dengan suami. dengan suami, ya. Janda tidak mendapatkan bagian kecuali anak-anak masih kecil. Jadi dia akan menjadi penjaga harta suami sampai anak-anaknya dewasa. Nah, Ya. kalau tidak ada anak laki-laki, tanah diberikan kepada iparnya lelaki dan dia kembali kepada keluarganya. Itu sebagaimana tertulis dalam Kejadian 38 ayat 11 maupun Imamat 22. Kemudian pada akhir dari perjanjian lama nampaknya janda bisa mewarisi tanah suaminya, ya. Kita lihat pengalaman di dalam buku Hakim 8 ayat 7. Baik. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Ya, perjanjian baru tidak membahas warisan jasmani, melainkan apa yang dibahas adalah warisan rohani. Ya, ada suatu perkara yang lebih bernilai Bernilai daripada masalah warisan, tetapi jasmani, tetapi rohani, ya. Bahkan kalau kita lihat Lukas 12 ayat 13-21, Yesus meremehkan pentingnya warisan duniawi dengan menjelaskan bahwa sering kali melahirkan keserakahan dan obsesi dengan harta, ya. Jadi banyak pertengkaran dan sebagainya yang terjadi oleh sebab masalah, ya, warisan jasmani. Ya. Lebih baik mengumpulkan harta di surga, itu dikatakan. Kalau di sini kan harta itu, ya kita ada uang sekarang, besok lusa uang itu bisa nggak ada nilai sama sekali. Tapi kalau kita kumpulkan harta di surga, itu tidak ada nyengat atau tidak ada apa yang akan Ya, mengumpulkan harta di surga yaitu dengan berbuat kebaikan kepada orang lain, ya, dengan harta tersebut sehingga orang tersebut mengenalkan Tuhan, maka kita akan lihat di surga. Itu adalah hal yang sangat penting, ya. Jadi warisan kita sebagaimana kasusnya dengan Israel berasal daripada Allah. Kita harus mengerti itu. Dan seperti Abraham, kita tidak menerima warisan kita sekarang di dunia ini, tetapi kita akan mewarisi akan kerajaan surga, satu tempat yang penuh dengan damai, sukacita, dan kebahagiaan, bukan sementara tapi untuk selama-lamanya. Jadi kita harus memikirkan tentang warisan di surga, ya.
Nah, dalam perjanjian baru juga disebutkan sebagai berikut. Apakah warisan yang kita nantikan? Mazmur 37 ayat 11 dan Matius 5 ayat 5 mengatakan bahwa kita diwariskan dunia secara keseluruhan. Bukan tak hebat itu, bukan hanya kota, tapi dunia ini akan diwariskan kepada kita. Ya, kita akan di mana kita akan hidup di surga untuk selama-lamanya. Ya. Kemudian Yakobus 2 ayat 5 menyebutkan bahwa warisan kita adalah kerajaan Allah. Ibrani 11 ayat 16 menyebutkan sebagai negeri yang di surga. Jadi itu adalah satu perkara yang lebih bernilai daripada sesuatu yang bersifat sementara di dunia ini. Betul, yang hanya berapa ribu dolar lah atau berapa juta Indonesia punya uangnya. 1 Korintus 2 ayat 9 mengajar bahwa tempat itu begitu istimewa sehingga apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia dan tidak pernah pula timbul dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihinya. Jadi ini jauh lebih berharga daripada sesuatu yang bersifat sementara di dunia ini, ya. Dan ini digambarkan melalui Wahyu 21 mengenai langit baru, bumi baru, di mana tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi sakit penyakit. Itulah yang kita harus pikirkan untuk warisan kita ya. Jadi dalam perjanjian baru juga Yesus memberikan konsep baru tentang warisan yang disediakan olehnya dalam kerajaan Bapa, ya. Warisan ini dapat dinikmati lebih dulu pada saat sekarang ini. Hanya mereka yang suci dan disucikan olehnya dapat menerima akan kerajaan Allah. Banyak ayat-ayat yang disebutkan. Dan warisan itu misalnya adalah apa? Mereka memperoleh keselamatan. Itu yang jauh lebih penting. Ya, mendapatkan berkat, kebahagiaan, sukacita dan sebagainya. Dapat kemuliaan. Tubuh yang tidak dapat binasa. Dan hidup yang kekal di surga bersama-sama dengan Kristus yang mencintai kita. Jadi kita harus mencari warisan yang jauh lebih kekal, ya. Jadi dalam perjanjian baru juga warisan atau bagian pengikut Yesus dijamin oleh Roh Kudus dan disimpan di surga untuk umatnya. Luar biasa, ya. Yesus tidaklah menyibukkan dirinya mengurusi hal warisan di bumi. Itu telah diajarkan di hukum Taurat dan para nabi serta menghormati hukum negara Romawi. Dia datang memberikan warisan yang lain yang menjadikan kita memerintah bersamanya dalam kerajaan sorga. Jadi inilah yang harus kita pikirkan dan rindukan. Baik dalam perjanjian baru juga selain memerintah bersamanya kelak, kita pun dapat warisan nilai-nilai rohani kepada generasi penerus agar lebih sesuai dengan gambar dan citra Allah dalam hidup ini. Misalnya warisan hidup kudus, warisan hidup beriman, atau warisan hikmat, ya. Jadi kalau orang tua bisa memberikan hikmat kepada anak-anaknya, memberikan pendidikan yang baik, itu adalah sesuatu perkara yang itu jauh lebih penting daripada yang. Nah, sekarang bagaimana dengan pembagian harta warisan jika suami meninggal? Ya, kita coba lihat beberapa peraturan di Indonesia. Ya. Ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, kalau suami meninggal, maka harta waris baru dapat diwariskan kepada pihak lain apabila pewaris telah meninggal dunia. Oke, kemudian ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan pasal 2 hukum perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendakinya, ya. Jadi ini peraturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga kita lihat seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris. Dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut waris karena kematian atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris. Jadi harus normal person, ya. Orang yang normal yang bisa berpikir dengan secara normal. Iya. Dan menurut undang-undang juga dalam pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, ya, dan saudara ataupun istri yang hidup terlama. Baik kenapa sebab ada kemungkinan saja ada istri yang baru dan sebagainya, hidup yang terlama artinya yang dari awal. Baik, dan apabila suami meninggal, maka pembagian harta waris diatur berdasarkan agama pewaris ataupun agama sang suami yang meninggal tersebut. Hal ini dapat diketahui dari kartu identitas atau agama yang dianutnya. Jika beragama Islam, maka
Hukum waris yang digunakan adalah hukum Islam, ya, dan sebagainya. Itu dapat dipelajari. Dan apabila semua ahli waris masih ada, maka pembagian warisan hanya pada anak, ayah, ibu, dan istri. Ya, bila keluarga, saudara atau istri tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara. Ya, jadi ini pengaturan yang biasa berlaku. Baik. Nah, sekarang kita mau coba lihat prinsip daripada perjanjian lama yang kita dapat pelajari dalam kehidupan sekarang ini. Misalnya, Perjanjian Lama memberi berbagai contoh praktis cara menghadapi perintah Tuhan. Yaitu mengenai warisan, kita belajar bagaimana orang tua memastikan kebutuhan keluarganya terpenuhi setelah kematiannya. jadi orang tua harus memikirkan apa yang terjadi kalau dia meninggal. Iya, harus memikirkan ya apa yang terjadi. Ya. Di zaman modern ini yang diwariskan tidak terbatas pengertiannya pada sekedar tanah atau harta benda. Kita dapat mewariskan karakter yang baik, memastikan anak kita terpelajar, ataupun melatih keterampilan mereka. Jadi orang tua penting sekali untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Ya. Sehingga dengan demikian, ya itu adalah warisan. Jadi bukan hanya dikasih ikan, tetapi dikasih kail. Supaya dia tahu, dia bisa tahu untuk bagaimana memancing ikan. Jadi dengan demikian, itu adalah satu perkara yang harus orang tua wariskan kepada anak-anaknya. Jadi kalau orang tua sudah membuat anak-anaknya itu berhasil dalam pendidikan, mempunyai karir yang baik, itu adalah satu warisan yang sangat penting. Dan pada umumnya warisan dari orang tua dikaitkan dengan harta benda materi. Alkitab tentunya mendukung konsep di mana orang tua mewariskan harta benda mereka pada anak-anak mereka. Namun orang tua tidak perlu merasa wajib menabung semua penghasilan mereka sebagai warisan untuk anaknya kelak dan malah mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Warisan tidak seharusnya berhubungan dengan rasa kewajiban ataupun rasa bersalah. Ya. Kalau tidak ada yang diwariskan, maka anak-anak yang sudah mendapatkan pendidikan itu sudah merupakan hal yang patut disyukuri. Ya. Sebaliknya, warisan seharusnya merupakan tindakan kasih. Cara terakhir mengungkapkan kasih dan penghargaan bagi anak-anak mereka. Tanggung jawab orang tua yang terpenting adalah memastikan anak-anak mereka sadar akan warisan yang diterima ketika mengikuti Kristus. Orang tua harus mengajar anak-anak mereka tentang tuntunan Allah dan membawa anak-anak mereka pada Kristus. Dengan cara ini orang tua dapat memenuhi kebutuhan anak mereka yang teragung, yang terbaik. Sebab yang kita akan wariskan adalah sesuatu yang tidak bisa diambil orang. Sebab anak itu diajar untuk mendapat keselamatan. Ya, dan hidup yang bahagia, sukacita, damai sejahtera, ya, dan penuh dengan kasih sayang satu sama lain. Itu merupakan satu poin yang sangat penting sekali. Baik, nah ada 9 langkah membuat rencana harta waris. Ya. Pertama, kita hitung dulu berapa kita punya ada berapa yang kita miliki, ya, misalnya berapa yang di bank, berapa harta kita atau tanah kita atau rumah kita punya net worth itu berapa. Ya, kemudian ada savings berapa, ada kita punya retirement berapa, semuanya itu dihitung semua net worth kita. Iya, kalau katakan net worth itu harus diingat juga berapa hutangnya. Oh iya, ya, jadi harus dikurangi hutangnya. Ya, jangan punya rumah gede tapi belum dibayar mortgage-nya semua. Jadi, mengkaji kondisi keluarga. Nah, itu tergantung kepada orang kebijaksanaan daripada orang tua. Ada anak ini atau anaknya itu sudah sangat berhasil, tetapi ada anak yang kekurangan, itu harus menjadi pertimbangan. Ya. Mencari jasa perencanaan waris. Iya. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita perlu minta konsultasi misalnya kepada notaris. Ya. Kadang-kadang kita tidak tahu peraturannya, bagaimana pembagian harta itu seharusnya bagaimana. Ya. Jadi bagus kita menanyakan. Ya. Dan saya ingat bahwa orang tua kami juga ya sudah merencanakan ya dan bertemu dengan notaris dan lama sebelumnya sudah dibuat perencanaan yang ditulis dalam satu akte ahli waris ya. Terus tentukan bentuk waris, apa yang harus diwariskan. Apakah itu tanah atau rumah ataupun uang dan sebagainya, itu bagaimana orang tua mempunyai kebijaksanaan untuk mengaturnya. Terus siapkan rencana waris untuk ketidakmampuan fisik dan mental.
ada anak yang memang kebetulan dia tidak lagi bisa sakit. bekerja, dia tidak bisa bekerja oleh sebab kesehatan mentalnya dan diharapkan bapak saudaranya akan memperhatikan itu. Jadi disiapkan dana untuk itu. Jadi orang tua meninggal dengan perasaan tenang, menyadari bahwa ya Semua anak-anaknya semua akan anak-anaknya akan terpelihara. terpelihara dengan baik. Ya, tentukan ahli waris. Jadi siapa saja itu yang akan menerimanya. Kemudian tentukan orang kepercayaan untuk memegang surat ahli waris. Ya, kalau kami, kami sudah berikan kepada anak kami, kemudian kami berikan kepada organisasi oleh sebab ada sebagian daripada harta yang kami akan berikan juga kepada Pada gereja. ya untuk kegiatan-kegiatan pendidikan dan sebagainya. Dan Jadi itu pun kita rubah-rubah sebab waktu dulu anak masih kecil, ya kita ada surat waris yang berbeda. Tapi karena anak sudah besar, dan kemudian anak satu sudah meninggal, tinggal satu. Jadi kita update dia punya surat Iya, warisan itu. iya. Tentukan orang kepercayaan untuk memegang surat ahli waris seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian tingkatkan rencana Harta harta waris. waris ya. Jadi maksudnya tingkatkan rencana bagaimana? Kalau misalnya harta itu misalnya diinvestasikan, ya ada kemungkinan ada peningkatan dia punya nilai. Ya, jadi dengan demikian mereka akan mendapatkan satu jumlah yang lebih besar. Dalam hal ini kebetulan kami bekerja sama dengan conference ya. Jadi misalnya harta itu dipercayakan dan dituliskan nama conference di situ yang akan coba mengelola itu ya, sehingga sebagian untuk conference tetapi sebagian untuk kami punya anak ataupun cucu ya. Jadi itu telah diusahakan supaya dapat meningkat dia punya nilai ya. Kemudian evaluasi dan perbarui rencana waris. Ini harus dievaluasi terus sebab kan tidak selamanya keadaannya statis. Iya, dan kebetulan ya kami misalnya kami rencana untuk memperbaharui juga. Kami sudah perbaharui 2 kali. Ya, pertama waktu kerja di GC, kemudian sebelum pensiun. Jadi kami ada hubungan dengan Allegheny Potomac Conference. Ya, kemudian oleh sebab kami sekarang berada di conference yang berbeda. Ya, jadi kami coba memperbaharui juga tentang rencana ini. Baik. Nah, atur harta warisan untuk menghindarkan konflik. Bagaimana? Lakukanlah perencanaan distribusi kekayaan saat keuangan stabil. Ya, jadi kalau dalam bahasa inflasi tinggi, ya memang kadang-kadang nilainya itu bisa jadi lebih berkurang. Jadi distribusi kekayaan saat keuangan stabil. Kemudian bedakan hadiah, hibah, atau wasiat. Ya, jadi kalau seorang memberikan hadiah, ya. Atau dihibahkan itu berbeda ya dengan misalnya wasiat ataupun warisan ya. Jadi ini harus diingat. Kemudian jangan lupa utang juga bisa diwariskan. Itu yang sedihnya. Iya. Ada yang sampai kawan kita bilang, wah orang lain meninggal papa mama banyak uang diwariskan. Kita meninggal papa mama banyak hutang yang diwariskan sampai kami harus bekerja untuk menutupi utang itu. Ya, tetapi ada juga tanah yang dijual, jadi kemudian dengan demikian bisa digunakan untuk membayar utang. Kemudian sisanya baru dibagi. Jadi itu harus semua jelas di dalam surat warisan. Ya. Perhitungkan segala biaya yang dikeluarkan supaya kita tahu bahwa ini termasuk biaya pemakaman, biaya rumah sakit misalnya, baru sisanya dan berapa itu yang itu dibagi rata. Gunakan jasa asuransi jiwa. Sekarang banyak sekali asuransi jiwa. Kalau seorang itu meninggal, maka ada satu jumlah tertentu yang diberikan. Jika belum merencanakannya, ya. Tetapi kembali asuransi jiwa ini bagus sekali kalau seandainya anak-anak masih kecil. Ya. Jadi untuk pendidikan anak-anak, maka ada uang asuransi sehingga anak-anak itu bisa meneruskan pendidikan. Jadi kita juga waktu anak-anak masih kecil sudah ada educational insurance. Ada educational insurance, asuransi jiwa, ya. Tetapi kami tidak ada lagi asuransi jiwa sekarang. Karena anak sudah kelar, sudah berdiri sendiri, kemudian artinya mereka tidak ada kekurangan, ya. Jadi dengan demikian tidak rasa diperlukan akan jumlah asuransi, akan adanya asuransi jiwa tersebut, ya. Baik.
Nah, kebijakan dalam membagi warisan itu sangat perlu sekali. Kita ada lihat beberapa prinsip yang sangat penting. Ya, Kita harus menyiapkan warisan sebelum kita pergi meninggalkan dunia ini. Jadi itu ya. harus disiapkan Siapkan. sebelumnya. Sebab ada yang katakan, aduh, waktu hidup tidak diselesaikan ini, tidak dibicarakan. Sekarang sudah meninggal, wah, berantakan. Karena saudara bersaudara jadinya berkelahi gara-gara Berkelahi ini. sebab orang tua tidak menyiapkan Ya, warisan sebelum pergi meninggalkan betul. dunia ini. Oke. Kita mesti bersikap jelas kepada anak bahwa hak untuk membagi warisan ada pada kita sebagai orang tua. Anak-anak jangan menuntut, ya. Hmm. Anak-anak bersyukurlah dengan apa yang dia dapat. Ingat akan pengalaman daripada Raja Daud. Raja Daud, dia yang mewariskan misalnya kerajaan Israel itu kepada Salomo. Sebetulnya Salomo bukan anak yang sulung ya. Ada lagi dulu Absalom ataupun juga Absalom meninggal, Amnon dan sebagainya. Tetapi dia memberikannya kepada Salomo sebab dia merasa bahwa dia adalah satu hal yang akan bisa meneruskan pemerintahannya dengan bijaksana. Jadi membagikan warisan itu jelas adalah hak dari orang tua. Ya. Oke. Anak-anak jangan menuntut, ya. Kita harus jelas dengan kriteria pembagian warisan sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan. Dan orang tua bisa lihat kalau anaknya satu misalnya lagi cacat atau anak satu itu lagi sakit kronis, ya. Ya tentu dia bisa memberikan dengan lebih banyak kepada anak itu daripada orang yang sehat-sehat yang masih bisa kerja dan sebagainya. Dan janganlah saudara itu menuntut. Jadi biarlah kita tahu bahwa itu adalah hak orang tua. Oke, terakhir warisan paling bernilai yang dapat kita titipkan kepada anak dan cucu adalah kehidupan kita yang benar dan berhikmat. Ya. Jadi orang tua yang memberikan teladan yang baik, yang Ya. takut akan Tuhan, itulah warisan yang terbaik, ya. ya, yang harus dimiliki. Ya. Kemudian menyiapkan surat ahli waris sesegera mungkin. Ya. Buat surat ahli waris secara legal, ya. Ya. Jadi dengan demikian tidak usah takut anak-anak itu dan sebagainya. Jadi ahli waris sesegera mungkin ya. Waktu orang tua kami sebelum meninggal sudah siapkan itu surat warisan. Kemudian kami juga sudah menyiapkan ya warisan. Jadi kalau kami akan berikan sebagian untuk gereja ya, itu adalah hak daripada orang tua. Ya. Anak-anak nggak bisa bilang apa-apa ya. Kemudian selalu ingat menyisihkan dana untuk pekerjaan Tuhan. Sebab pekerjaan Tuhan itu harus berjalan terus. Tuhan akan menyentuh hati kita. Jangan serakah semua uang ini untuk kita. Tapi harus kita pikirkan apakah itu untuk Hope Channel, ya, apakah itu untuk YAPI, apakah itu untuk membangun gereja dan sebagainya. Itu harus kita pikirkan. Kemudian dikatakan bahwa warisan untuk anak atau orang yang membutuhkan. Ya. Kenapa ini satu perkara yang sangat penting ya? Ya, kembali seperti yang sudah sebutkan, kalau anak itu yang sulung misalnya dia sudah punya karir yang baik, rumahnya sudah banyak dan sebagainya, padahal ada anak yang kekurangan, maka kita harus memikirkan kepada anak sesuai dengan kekurangannya. Ini adalah kutipan dari Pangeran White yang kita lihat dalam The Retirement Years, buku Retirement Years. Jelas sekali. Jadi waktu kami retire di General Conference tahun 2015, masing-masing kami pensiun dikasih nih buku The Retirement, dan sangat bagus sekali bicarakan mengenai bagaimana pembagian warisan. Adalah dosa bila warisan kita membuat anak-anak menjadi malas. Sudah dapat uang dari papa mama, udah deh gak usah kerja. Tidak mau kerja, kemudian malas-malas dan menggunakan uangnya itu adalah untuk foya-foya, maka itu adalah suatu dosa. Ya. Jadi orang itu harus ingat akan pengalaman ini. Baik, itulah pelajaran yang kita telah pelajari bersama-sama ya. Malam hari ini. Dan sekarang silakan untuk ruang tanya jawab. Rasanya yang luar biasa ya. Memang kalau berbicara warisan ini harus disertai dengan hikmat ya, untuk boleh kita wariskan kepada anak-anak. Tapi saya tertarik dengan yang tadi itu pendeta dan ibu katakan dari pembahasan itu adalah warisan yang
terbaik atau bernilai adalah orang tua mewariskan apa? Kebenaran kepada anak-anaknya. Wah, itu memang ya, Liu. Orang tua hidup dalam kebenaran, anak-anak bisa mewariskannya. Itulah yang paling indah ya. Walaupun ada juga dibahas bahwa dalam berbagi warisan juga harus yang bijaksana juga sesuai dengan tulisan Roh Nubuat. Baik, kita akan segera masuk ke segmen yang berikut, tapi sebelumnya kita akan mengikuti yang satu ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat terhindar dari yang namanya konflik. Tahukah Anda, ternyata dalam Alkitab mencatat beberapa ayat yang bisa menjadi landasan kalau kita menghadapi konflik. Salah satu pergumulan yang sering dihadapi adalah perselisihan atau konflik. Beberapa bagian dari Alkitab memberi kita petunjuk tentang bagaimana menyelesaikan konflik yang ada, dan dengan itu akan dibagikan 4 ayat dalam Alkitab yang merupakan landasan apabila kita menghadapi konflik. Yang pertama, tawarkan perdamaian. Terdapat dalam kitab Ulangan 20 ayat 10 yang berbunyi, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Perdamaian bukan saja urusan dengan orang atau pihak lain, bahkan dengan masa lalu pribadi kita, dengan pergumulan diri pribadi kita, haruslah perdamaian diupayakan secara serius. Tanpa ada perdamaian di tingkat personal, maka kita akan sulit berdamai dengan siapapun. Kedua, adanya mediator yang bersedia mendamaikan. Dalam Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Menemukan seorang perantara ataupun mediator dalam konflik sangat membantu. Sama seperti kehadiran Yesus Kristus ke muka bumi ini adalah dengan suatu misi, yakni membawa damai bagi manusia. Ketiga, berinisiatif untuk berdamai. Dalam Matius 5 ayat 23-25 sangat jelas berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Keempat, berunding dengan kasih secara bertahap. Dalam Matius 18 ayat 15-17 berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkaramu itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Konflik pasti terjadi dimanapun kita berada. Tetapi yang terpenting adalah apa yang akan kita lakukan pada waktu hal itu terjadi. Kiranya dengan info dari segmen Tahukah Anda pada saat ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati, dan kita akan masuk ke segmen yang berikutnya, segmen yang kedua, yaitu activity dan talk show ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, dan juga nanti kita akan juga dengarkan pendapat dari teman-teman kita yang ada di luar ya, tidak di studio ya. Baik, jadi pembahasan tadi ini ada pertanyaan pertama, mungkin boleh dibacakan. Ya, pertanyaan pertama, apa langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk menghindari perselisihan keluarga terkait warisan? Sebenarnya kita berdua agak susah menjawab ini ya. Iya. Ya, karena ya puji Tuhan sih, kita nggak terlalu gimana ya mengenai ini ya. Jadi jawabnya gimana nih kita? Tapi mungkin yang kita bisa, dengar dulu. saya dulu ya kali ya. Ini bukan berdasarkan pengalaman, tetapi langkah praktis ya sebenarnya
hidup bersyukur aja kali ya. Saya bilang ya, bersyukur dalam arti kata, karena warisan juga kan sebenarnya tidak ada effort kita di situ kan, itu kan orang tua kan. Betul. Ya, saya nggak tahu deh. Ya puji Tuhan sih nggak pernah mengalami masalah perselisihan dengan kakak beradik atau apa gitu ya. Ya Nah. bersyukur sih, bersyukur aja ya. Kita Kayaknya- coba dengar dulu ya. Oke. Kalau videonya. Iya, mungkin buat orang tua, karena kalau menurut saya sih, saya sebagai anak ya, saya sih tidak berharap warisan. Tapi setahu saya dari orang tua saya itu buat mereka penting, karena mereka ingin memberikan sesuatu gitu. Kalau mereka nanti suatu saat misalnya sudah harus beristirahat, mereka ingin meninggalkan sesuatu untuk anaknya. Jadi lebih ke orang tuanya sih. Menurut saya sepertinya iya, karena mungkin nanti ya berguna untuk anak saya kalau misalnya dia udah besar gitu. Persiapan warisan dimulai sejak dini. Ya, kalau dia mempunyai materi yang cukup, sepertinya bisa ya untuk mempersiapkan warisan sejak dini. Saya percaya persiapan warisan itu dimulai sejak dini karena penting sekali untuk mencegah konflik yang mungkin akan terjadi antara keluarga di masa depan. Ya baik, itulah komentar teman-teman kita tadi ya. Jadi memang seperti yang sudah diterangkan tadi oleh pendeta dan ibu pendeta, memang warisan itu sebenarnya dipersiapkan ya memang harus sejak dini ya. Jangan sampai ya amit-amit ya. Kalau orang tua sudah sekarat baru dipersiapkan mungkin agak sedikit terlambat. Apalagi kalau orang tua akan ada yang juga yang meninggal secara tiba-tiba kan. Nah Ya. itu nggak ada persiapan sama sekali. Ya. Ya, nah itu dari komentar teman-teman kita. Terima kasih sudah memberikan komentar bahwa ya memang warisan harusnya dipersiapkan sejak dini sih. Kita gimana nih? Kita apa yang mau diwariskan? Kalau menurut pembahasan yang tadi yang udah dibahas itu, warisan itu cukup baik kalau bisa dipersiapkan untuk anak-anak ya, untuk generasi kita berikutnya. Tetapi bukan dalam arti bahwa kita bekerja mati-matian semuanya di saving untuk warisan. Tapi kita juga dalam menjalani hidup kita harus tetap sambil menikmati itu, dan kita memang ada pisahkan ya tabungan lah ya, seperti tabungan lah ya yang kita bisa wariskan kepada turunan kita. Oke, baik, kita akan mengikuti video yang berikut. Kita akan dengarkan komentar juga dari teman-teman kita. Silakan. Kalau dari saya pribadi, saya rasa tidak perlu. Tapi mungkin untuk menghindari beberapa hal perselisihan di kemudian hari, mungkin setiap keluarga tahu ya keluarganya sendiri. Dan kalau memang ada tendensi bahwa itu akan membuat perselisihan, saya rasa harus dilakukan. Seperti misalnya anak pertama atau anak laki-laki atau siapa yang merawat orang tua kayak gitu. Jadi memang harus dibicarakan secara terbuka menurut saya. Supaya tidak ada perselisihan sepertinya sih harus ya, karena mana tahu nanti saya kaya raya dan sultan gitu kan. Jadi anak saya butuh banyak ini kan, nanti mereka takutnya berantem. Jadi menurut saya perlu. Tapi kalau misalnya bisa dibuat kayak kalau nanti misalnya saya sudah punya keluarga, saya sudah punya anak dan ternyata anak saya sangat harmonis kelihatannya, kayak nggak perlu peraturan deh. Mereka udah tahu harus baginya gimana. Tidak ada sih kalau menurut saya. Menurut saya perlu, karena seperti yang dilihat di masyarakat banyak sekali konflik yang timbul akibat perselisihan akibat warisan. Jadi saya rasa perlu adanya regulasi dari pemerintah untuk mengatur hal ini. Baik, terima kasih untuk jawaban dari rekan-rekan tadi ya. Memang agak lucu ya. Sampai ada yang berpendapat bahwa kalau perlu pemerintah Harus membuat menyiapkan peraturan. regulasi. Saya sendiri tidak tahu. Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf ada pernah dengar ada pemerintah Republik Indonesia menyiapkan satu peraturan khusus mengenai warisan. Tetapi yang pasti kan tadi
Kalau secara penjelasan firman Tuhan, Alkitab, pendeta sudah jelaskan tadi kan. Memang ada regulasi pemerintah Indonesia yang mengatur warisan? Ada juga. Ada. Misalnya kalau seorang suami atau seorang bapak itu meninggal, kemudian dia punya istri dan 5 anak, ya, maka masing-masing itu harus dihitung Seperti dapatkan 1/6, ya. Jadi Termasuk- masing-masing mempunyai jumlah yang sama. sama ya. termasuk orang tua atau spouse yang ditinggalkan. Ya, jadi itu umumnya yang berlaku, ya. Kemudian ada juga misalnya ada keluarga yang akan menikah, artinya suami istri akan menikah, kemudian apakah ada perjanjian atau tidak? Ya. Ada suami dan istri, artinya laki-laki dan perempuan akan menikah, mereka sudah buat perjanjian. Tidak akan Misalnya sang istri punya harta akan tetap punya istri, ya, milik istri. Kemudian semua yang dia miliki, ya, sebelum menikah itu adalah dia punya. Ini maksudnya perkawinan kedua ya. Kadang-kadang bisa terjadi juga perkawinan pertama, ya. Jadi sudah dibuat perjanjian dan pemerintah mengakui akan perjanjian tersebut, ya. Jadi kemudian jadi harta yang akan dibagi itu dengan anak-anak adalah harta yang terjadi yang telah dikumpulkan Setelah sesudah mereka married. mereka menikah. Yang sebelumnya itu adalah milik daripada sang istri, misalnya kalau itu adalah memang milik istri. Jadi ada peraturan-peraturan yang demikian, ya. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya agak jadi menarik ya pembahasannya. Saya mau tanya nih pendeta dan ibu, kalau kita seperti pendeta dan ibu bilang ada peraturan dari pemerintah untuk hal itu, tetapi kalau orang tua memberikan surat wasiat untuk warisan tidak sama persis seperti yang ditetapkan oleh pemerintah, itu anak bisa menggugatnya atau memang boleh begitu sesuai dengan peraturan pemerintah, harus mengikuti wasiat orang tua, atau bagaimana nih pendeta dan ibu? Harus mengikuti akan apa yang dituliskan dalam surat wasiat. Ya. Jadi orang tua yang melihat misalnya satu anak itu mungkin kelihatannya lebih memerlukan daripada yang lain, ya, sehingga dia dapatkan jumlah yang lebih besar daripada yang adik atau kakaknya yang hidupnya lebih baik lah, normal dan bisa kerja dan bisa mendapat income yang baik. Jadi kalau ini sudah dinotariskan, maka itulah yang berlaku. Akte notaris. Jadi anak yang lain tidak bisa menuntut. Oke. Makanya perlu sekali sebelum meninggal ini sudah harus beres. Kalau enggak jadi susah di hari kemudian. Mencegah Itu konflik dikatakan, sebelum terjadi apa-apa harus kita bereskan. Kami belum terjadi apa-apa atau apa, masih kecil anak kami, sudah berapa kali kita bikin ya, dan di robah-robah ya, sesuai dengan keadaannya. Oke, jadi saya juga baru tahu ini. Jadi ini juga pembelajaran buat saya pribadi. Jadi jelas ya bahwa walaupun ada peraturan pemerintah yang memberikan satu arahan kali ya gitu pendeta ya, tetapi kalau ada surat wasiat resmi dari orang tua yang sudah dinotariskan, itu lebih tinggi. Nah, itu yang berlaku. Itu lebih tinggi. Jadi anak-anak tidak bisa menggugat orang tua dengan menggunakan peraturan pemerintah itu, enggak, karena apa yang diwariskan orang tua berdasarkan notaris itu yang diikuti gitu ya pendeta ya, betul ya? Benar. Dan peraturan pemerintah itu berlaku kalau seandainya memang tidak ada surat warisan. Tidak ada. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada surat warisan, maka kebijaksanaan yang dibuat adalah yang mengikuti akan surat warisan itu. Notaris. Menarik. Oke, terima kasih pendeta dan ibu. Kita akan masuk ke tayangan yang berikutnya. Kita akan saksikan yang satu ini.
Ya, yang pertama sih harus terbuka menurut saya dari anggota keluarga dan juga sesama anak dan juga orang tua ke anak ke orang tua. Orang tua mungkin harus memberitahukan juga ekspektasi mereka dan juga keinginan mereka, tujuan mereka dalam memberikan warisan, dan juga anak juga harus dibekali seperti informasi gitu, cerita kenapa sih mereka akan diberikan, tujuannya apa sih diberikan diberikan warisan. Kayaknya itu memang harus dididik dari dini sih ya. Kalau misalnya ditekankan sama anak-anak kalau misalnya uang itu bukan segalanya gitu sih kayaknya. Mungkin lebih ke saling menghargai aja. Jadi tidak ada saling iri mengiri ketika nanti ada pembagian warisan. Menurut saya kuncinya adalah komunikasi. Jika ada komunikasi terkait hal ini yang sudah disampaikan jauh-jauh hari kepada anggota keluarga, tentu ini dapat mengurangi atau meminimalisir resiko terjadinya konflik tentang warisan. Baik, terima kasih teman-teman untuk komentarnya. Dan ini menarik nih, saya selalu kalau mendengar satu kata kunci disebut, saya langsung teringat kepada pendeta dan ibu pendeta Muntaraf. Yang disebutkan terakhir itu komunikasi. Itu penting ya. Ya memang semuanya kuncinya ada di situ. Betul. Ya, komunikasi ya. Betul. Dan memang kalau bicara mengenai bagaimana supaya tidak terjadi perselisihan, apalagi sampai hal-hal yang worse ya. Memang anak-anak dari dini diajarkan untuk saling mengasihi kali ya. Iya, betul. Jadi kakak beradik saling sayang apapun, dan yang diberikan orang tua sebagai warisan mereka harus menerima. Dan memang prinsipnya adalah seperti yang saya bilang tadi, warisan itu nggak ada effort anak-anak. Itu kan orang tua punya effort ya. Jadi terserah orang tua, dan anak-anak diajarkan sejernih mungkin untuk boleh menerima apapun dan tidak memikirkan hal seperti itu sebenarnya kalau menurut saya sih. Tidak mengharapkan berarti. Bukan tidak mengharapkan, tidak memikirkan, artinya apapun yang dikasih ya bersyukur aja gitu. Iya. Ya, gitu ya pendeta dan ibu pendeta. Ya, jangan nuntut. Iya, Kita harus menghindarkan menuntut satu sama lain. Ya. betul. Jadi terima ya apa keputusan orang tua. Memang kadang sukar sulit juga sih sebenarnya mempraktekkan, cuma puji Tuhan lah ya. Kita sendiri sih ya, karena memang kami ya puji Tuhan bersyukur dengan apa yang ada aja sih ya. Karena kan kalau saya selalu tanamkan kepada anak-anak bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita suatu saat akan ke surga. Harta yang kita punya tuh nggak akan ada yang dibawa ke surga. Saya selalu tanamkan sama anak kami sih, pendeta dan pendeta. Ya mudah-mudahan mereka menjadi satu pelajaran penting ya, bahwa suatu saat kalau memang harus warisan ini dibagi, mereka memikirkan satu prinsip itu, bahwa harta di dunia ini nggak akan kita bawa ke surga gitu. Jadi ngapain kita perebutkan dan kita ributkan. Dan ya. ada juga satu pengalaman yang sangat indah saya lihat ya. Dari awalnya memang, waduh pusing sekali. Kenapa? Karena tidak ada surat wasiat dari orang tua. Tetapi ada harta yang ditinggalkan untuk semua keluarga. Ya pasti ada yang berebut, ada maksud-maksud bagaimana mau menguasai. Apalagi misalnya tidak tinggal di dalam satu tempat yang sama ya, pendeta dan ibu ya, bisa aja tadi yang disampaikan di pembahasan, ada sifat tamak, merasa aku bisa dapat lebih banyak kalau bisa aku kuasai. Kakak-kakak atau adik-adik nggak usah tahu ya, biarin aja saya kuasain. Itu muncul kelihatannya ya. Tapi ya puji Tuhan, berjalannya waktu karena memang saling mengasihi saudara bersaudara ini, semua karena komunikasi bisa diselesaikan. Dan luar biasa, jadi memang mereka lihat bahwa seperti yang disampaikan pendeta dan ibu tadi, bagi saudaranya yang memang kelihatan lebih membutuhkan, jadi bukan dibagi, misalnya mereka ada 5 orang kakak beradik, harusnya bagi 5 rata kan. Tapi mereka lihat, oke, sekian persen dari saya kasihlah ke sini, sekian persen dari. Jadi yang merasa cukup itu dengan suka hati memberikan. Jadi bukan dengan, karena ya abang saya kok, adik saya kok, bukan ke siapa-siapa gitu loh. Dan bersuka hati, jadi bukan rasa, aduh saya punya bagian, saya harus dapat lebih banyak, atau saya mau pertahankan. Puji Tuhan tidak ada terjadi seperti itu katanya, walaupun awalnya memang kayaknya waduh berat.
Ya, tapi saya rasa itu karena kuasa doa. Itu Amin. Tuhan itu yang turut campur tangan dan terselesaikan dengan baik. Luar biasa. Saya dengar cerita itu, saya juga rasa, aduh puji Tuhan. Memang warisan ini bisa sampai konflik berat sekali, bisa sampai bunuh-bunuhan saya dengar. Saya bilang, aduh ngeri sekali kalau sampai seperti itu ya. Iya, memang kalau ya pendeta dan ibu, kalau saya berpikir kalau kakak beradik ini tidak meninggikan ego, saya rasa konflik itu mungkin gak ada. Yang jadi masalah kadang ada salah satu yang tadi tamaknya itu kita udah nerima nih sebenarnya, maksud saya kita udah terima, udahlah terserah orang tua. Tapi kalau yang sana juga nerima, mungkin suasananya happy ending gitu kan, udahlah kita terserah aja lah gitu kan. Tapi yang jadi masalah sering terjadi adalah yang satunya egonya muncul, tamak. Kita yang tadinya menerima jadi emosi gitu. Iya kan? Gimana pendeta dan ibu? Situasi kayak gitu. Karena kita tadinya udah nerima, cuman karena yang satunya serakah, jadi emosi kita. Karena kan kita manusia berdosa juga. Gimana tanggapannya pendeta dan ibu? Ya, kuncinya adalah mengasihi satu sama lain. Iya. Kalau kita mengasihi, kita mempunyai sifat untuk coba membahagiakan akan orang lain. Jadi kalau seandainya merasa dia tidak cukup, oke, enggak jadi masalah. Silakan. Tinggal share. Ya, memang tamak dari bukan tamak dari ini ingat kalau sudah lagi berpasangan, sudah menikah. Wah, kadang-kadang yang spouse-nya itu tidak bisa terima. Jadi artinya gontok-gontokan di dalam keluarga karena dia bilang, kenapa sih? Kan itu hak kita, kita harus dapat ini. Kenapa mesti kasih sama dia? Jadi memang sifat untuk melayani, sifat untuk caring itu harus dipupuk. Itulah tabiat yang terbaik supaya jangan ada terjadi gontok-gontokan. Jadi jangan sampai hubungan keluarga menjadi pecah hanya oleh sebab warisan. Ya. Saya suka juga ini. Memang juga kita selain mendidik hati kita, mendidik saudara sekandung kita, ya, kita juga harus mendidik teman setempat tidur kita. Yalah, Sekarang tuh jadi kompor, spouse. istilahnya kompor. Kok kamu mau aja sih terima segitu? Kamu kan, nah itu kan jadi kompor. Ini kadang-kadang kalau spouse kita jadi kompor, ada jadi pusing, ya kan? Jadi kita juga pasangan hidup seperti yang disampaikan tadi sampaikan ya, tuh. Jadi kita juga harus mengajarkan spouse kita untuk boleh menerima, apalagi dia kan sebenarnya ada di pihak sebelah gitu ya, pendeta dan ibu ya. Jadi harusnya dia ya terima saja lah gitu kan, jangan jadi kompor gitu ya. Begitu ya pendeta dan ibu ya. Benar, bersyukur aja udah dapat kebahagiaan. Ya. Baik. Oke, kita akan juga mengikuti video berikut yang komentar dari teman-teman kita yang ada. Silakan. Setahu saya ada kasus di mana warisan itu jadi membuat perpecahan. Tapi di keluarga saya sendiri sih belum pernah terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Sejauh ini menurut saya kesuksesan warisan itu tuh tergantung kepada penerimaan semua anggota keluarga. Jadi kalau misalnya semua anggota keluarga menerima tidak ada warisan atau sejumlah apa, itu penerimaan yang positif itu adalah sebuah kesuksesan. Nah, kalau seperti itu berarti memang tolak ukurnya ya apakah anggota keluarga itu menerima atau tidak. Well, kebetulan saya belum pernah mendapat warisan dari orang tua saya, jadi saya belum bisa jawab itu sih. Kebetulan belum pernah dapat warisan, jadi belum ada cerita. Dalam hal ini saya belum ada pengalaman. Baik, terima kasih teman-teman untuk komentarnya. Dan memang kita juga belum ada kali ya. Ya, kalau ditanya mengenai pengalaman kita pastinya belum. Belum ya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, itu suatu cerita nyata. Dan itu adalah kisah sukses kalau menurut saya. Karena ada juga yang saya dengar dan saya tahu ya bahwa sampai sekarang berlarut-larut udah puluhan tahun, itu harta warisan memang karena tidak ada surat wasiat diatur oleh orang tua zaman dulu, sampai sekarang itu tidak
dia apa-apain, jadi tidak bisa. Mau dibagi gimana, di sini ribut, di sini juga nggak terima, di sini. Sampai sekarang akhirnya terbengkalai aja begitu. Itu terjadi juga, itu kisah, kalau ditanyakan kisah sukses atau gagal, itu kisah gagal kalau menurut saya. Jadi memang kalau saya pendeta dan ibu jawabannya mungkin sangat klise ya, karena belum pernah ngalami sih ya. Klisenya adalah saya jadi teringat cerita mengenai Abraham dan Lot. Itu satu pelajaran yang menurut saya, nggak tahu kalau salah nanti tolong diluruskan pendeta dan ibu, pelajaran yang sangat baik mengenai warisan sih. Apa yang dimaksud adalah waktu itu kan disuruh pilihkan Abraham dengan Lot mau tanah yang mana yang mereka pilih, betul ya pendeta dan ibu? Tetapi Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih duluan. Padahal Lot itu adalah keponakannya. Ya seharusnya levelnya, harusnya Abraham duluan omnya kan. Tapi Abraham dengan rendah hati mempersilahkan Lot memilih duluan. Dan Lot memilih tempat yang sangat indah. Ya pelajaran yang saya maksud adalah, karena kita sudah tahu ceritanya, kita tahu tempat yang dipilih Lot itu apa? Itulah Sodom dan Gomora, betul kan pendeta? Dan ibu pendeta kan? Betul. Jadi yang dipandang awalnya baik, ternyata akhirnya nggak baik. Malah Abraham yang itu. Jadi saya belajar situ, iyalah ya. Kalau memang ada yang begitu dalam keluarga kita, tapi mudah-mudahan nggak ada lah ya di kakak beradik. Ya silakan aja. Seperti yang pendeta ibu katakan, dia maunya apa, kita ikut aja. Karena kan masa depan itu kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti ceritanya kembali sama seperti anak yang hilang. Dia minta harta duluan, ternyata selalu bad story yang terjadi kan, cerita yang buruk ya. Gimana pendeta dan ibu komentarnya? Ya, jadi kita bisa lihat dari pengalaman Lot ya, bahwa ketamakan mencari kepelesiran akhirnya berakhir dengan tidak punya apa-apa. Binasa Ya, semuanya. apa yang dia bawa? Nggak ada. dari Istrinya pun jadi tiang garam. Iya, jadi ketamakan ya akan berakhir dengan ketidakberesan, artinya akan mengalami suatu masalah ya. Dan ini berbicara mengenai untuk menghindarkan akan suatu konflik ya dalam keluarga, walaupun kita misalnya belum mendapatkan akan surat warisan dan sebagainya. Yang harus dipupuk adalah sifat mengasihi satu sama lain. Dan anak-anak sudah biasa untuk berbagi ya. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah berbagi, sudah biasa berbagi dan memikirkan kebahagiaan akan saudaranya, maka berbagai macam masalah konflik itu akan dapat dihindarkan. Dari kecil sudah harus bilang, oh kalau ada apa-apa dapat kue atau apa, oh ini bagi ya, ini buat kakak, ini buat adik ya. Jadi dari kecil sudah ada caring spirit. Tapi kalau dari kecil sudah katakan, wah ini kue sepertiga untuk saya, sepertiga untuk beta, sepertiga untuk aku. Wah, sudah nampak dia punya sifat yang sangat selfish, ingat diri sendiri. Sekarang saja, beberapa minggu yang lalu kami dapatkan berita bahwa pada satu keluarga yang mendapatkan warisan rumah ya, dan rumah itu diperlukan tanda tangan daripada semua saudaranya untuk rumah itu dijual. Kemudian ini satu keluarga ya minta saudara-saudara untuk tanda tangan. Jadi kemudian saudaranya bertanya, jadi bagian saya berapa? Ya, oh enggak ada. Ini kan rumah yang selama ini saya tinggalin. Ya, kemudian saudaranya tidak mau tanda tangan. Ya, jadi terjadilah berbagai macam pertengkaran itu di dalam keluarga. Ya, jadi masalah ini bisa sering terjadi ya oleh sebab sudah artinya tidak terlalu biasa untuk saling berbagi, sharing dan sebagainya. Jadi ingatlah sebagai orang tua kita punya warisan yang terbesar adalah character development. Ya, nilai-nilai rohani, kasih, nilai-nilai tidak mementingkan diri, nilai kejujuran, ya, nilai-nilai kerajinan, semua ini adalah hal yang sangat penting sekali yang orang tua harus wariskan kepada anak-anaknya. Luar biasa memang itu. Ya, memang jadi itu. bukan memang harta secara fisik ya, tapi memang karakter anak. Bagaimana kita mendidiknya, bagaimana dia dapat mengasihi saudaranya, mengasihi sesamanya, mempunyai iman, warisan hikmat, hidup beriman, hidup kudus. Nah, itu memang jauh lebih tinggi dari segala-galanya. Itulah makanya
kita selalu harus bilang kepada anak kita, kalau kami di rumah ini pendeta dan ibu, saya selalu bilang juga kepada anak, kalau papa mama ini hanya bisa bertelut dan berdoa saja untuk kalian supaya kalian boleh hidup seturut dengan apa yang Yesus inginkan ya. Karena kalau mereka hidup seturut dengan Yesus inginkan, yang begini-begini harusnya nggak akan terjadi sebenarnya kan. Betul. Ya, itu jadi betul. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Sebelumnya kita harus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan komentar. Terima kasih teman-teman yang telah memberikan komentarnya di segmen yang kedua ini. Baik, sebelum kita masuk ke segmen yang berikutnya, kita akan menyaksikan yang satu ini. Tahukah Anda Hoppers bahwa Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain? Pada umumnya, berkat itu selalu identik dengan materi, uang, dan harta. Tapi, tentu berkat tidaklah sebatas materi dan harta. Pada dasarnya, segala pemberian yang berasal dari Tuhan tentu adalah sebuah berkat. Adapun anggota keluarga perlu diperkenalkan dan dilatih untuk selalu menjadi berkat dimanapun. Berikut kami merangkumkan 4 cara yang direkomendasikan agar keluarga dapat selalu menjadi berkat yang dilansir dari Jurnal Rumah Tangga dan Kesehatan. Yang pertama, menghidupkan kebiasaan bersyukur. Sebuah nats dalam kitab suci mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mentalitas yang selalu bersyukur membuat pikiran menjadi lebih tenang, damai, tidak dibebani dengan ambisi yang melelahkan. Mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan membuat diri terhindar dari kebiasaan mengeluh yang membuat pikiran tergerus, lelah, dan bahkan membuat orang lain menjadi terganggu. Kedua, menghidupkan gaya hidup keluarga sederhana. Kesederhanaan hidup menjadi pendukung yang kuat bagi pikiran yang ingin menjadi berkat. Gaya hidup sederhana akan menghilangkan kesempatan untuk berfoya-foya dan mementingkan diri. Kesederhanaan akan membuka pintu lebar bagi siapapun untuk menjadi sahabat Anda, sehingga dengan demikian banyak orang yang akan merasa terberkati dengan kesederhanaan gaya hidup Anda. Gaya hidup yang Anda tunjukkan. Orang-orang akan merasa nyaman ketika berinteraksi dengan Anda. Kenyamanan dalam berinteraksi adalah jalan berkat bagi pikiran. Ketiga, melibatkan anggota keluarga. Ajak seluruh anggota keluarga agar selalu mempraktekkan kehidupan yang menjadi berkat. Ajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Suami dan istri menyatukan visi agar siapapun yang berkunjung ke rumah Anda atau siapapun yang berinteraksi dengan keluarga Anda, mereka akan merasa senang karena keramahan, kebaikan, sambutan yang hangat dari keluarga Anda. Keempat, menghilangkan ketamakan. Orang-orang yang tamak sangat rentan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Kebiasaan mencari jalan pintas dalam memperkaya diri, merampas hak orang lain, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Dan juga tabiat menahan berkat yang ada di tangan sehingga orang lain tidak dapat merasakan kehadiran Anda sebagai berkat. Nah Hoppers, orientasi menjadi berkat adalah suatu berkat istimewa karena tentulah Tuhan mengaruniakan berkat bagi mereka yang menjadi berkat. Betapa indahnya jika setiap keluarga berlomba-lomba menjadi berkat bagi orang lain. Itulah beberapa cara yang direkomendasikan agar dapat selalu menjadi berkat. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya Hoppers. Sampai berjumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Saat ini kita masuk ke segmen yang berikutnya yaitu tanya jawab. Ya. Pertanyaan pertama, nanti pertanyaan kita akan dijawab oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf ya. Pertanyaan pertama dari Frida di Bandung. Ada anak sulung yang hidupnya selalu dibiayai oleh orang tua karena anak pertama serba yang utama. Lalu ketika orang tua tidak meninggalkan warisan karena hartanya habis, dia marah. Dalam hal ini siapa yang salah? Silakan, Pendeta dan Ibu. Iya, yang salah adalah yang marah. Orang tua nggak masa menuntut. Ya, orang tua bisa memberi atau bisa tidak memberi. Kalau kebetulan tidak ada, apa yang mau diberi? Iya. Jadi tidak ada sesuatu hak daripada orang tua, daripada anak-anak untuk menuntut, untuk marah atau untuk menuntut.
ya. Jadi itu adalah perasaan tidak puas ataupun perasaan tamak. Kemudian kalau orang marah kan itu merugikan diri sendiri, ya. Jadi lebih seorang marah lebih dapatkan kemungkinan untuk dapatkan tekanan darah tinggi. Kemudian lebih susah dia jadi bergaul dengan orang lain atau dengan saudara dan sebagainya. Jadi Yang dia salah adalah anaknya. jadi di anak ini yang kalau misalnya orang tua tidak bisa memberikan apa-apa, ya apa yang harus dibuat? Iya, bagaimana dia bisa nuntut? Ingat, warisan bukanlah suatu tuntutan. Warisan adalah pemberian daripada orang tua. Kita harus lihat anak ya, warisan sebagai suatu anugerah. Anugerah, ya. Dan tidak selamanya orang tua harus memberikan warisan. Iya. Baik. Nah, Terima kasih Pendeta dan jawabannya. Ibu Pendeta. Bang, pertanyaan agak lucu. Dan memang harus anaknya yang sadari Cuman ini bahwa nggak dijelaskan secara detail pertanyaannya. Jangan-jangan yang menghabiskan hartanya itu ya anak sulung itu, jangan-jangan. bisa jadi. Ya kan bisa jadi kan. Dia yang ngabisin tapi dia yang marah. Iya. Oke, baiklah. Mudah-mudahan jawabannya boleh memuaskan Frida, Frida, ya, iya. Ibu atau Nona Frida ya. Baik, pertanyaan berikut Pendeta dan Ibu. Ini mungkin dua pertanyaan saya satukan saja karena sepertinya berhubungan dari dua orang yang berbeda ini, Pendeta dan Ibu. Yang pertama dari Iya. Dwian Jakarta. Pertanyaannya adalah, apa prinsip-prinsip Alkitab tentang pembagian warisan di antara anak-anak atau keluarga? Sepertinya sudah dibahas tadi, tapi mungkin Pendeta dan Ibu boleh ulang. Pertanyaan kedua adalah dari Andri Jakarta juga. Bagaimana Alkitab menekankan pentingnya pengelolaan harta dan warisan dengan bijaksana? Karena berbicara mengenai Alkitab, makanya saya gabung pertanyaannya. Silakan Pendeta dan Ibu untuk menjawabnya. Oke, prinsip Alkitab, hendaklah yang kita wariskan ya adalah keselamatan. Ya. Itu yang nomor satu. Itu yang nomor satu. Kemudian jangan dipengaruhi oleh berbagai macam masalah materi, ya. Tetapi kita harus mewariskan kepada anak-anak itu adalah keselamatan, disebutkan kemudian nilai-nilai rohani yang baik, ya. Termasuk anak itu harus dapat berdiri sendiri. Sebab ada salah satu tulisan mahasiswa yang mengatakan adalah dosa untuk menolong orang yang tidak menolong dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya anak itu menjadi malas, ya, oleh sebab orang tua tidak memberi, artinya oleh sebab itu orang tua memberikan warisan yang besar kepada dia, menjadi malas, itu pun adalah suatu dosa. Ya. Jadi itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Ya. Kemudian kalau terjadi pembagian harta, ya, maka dalam perjanjian lama, ya, disebutkan bahwa yang pertama itu ya mendapatkan dua bagian, yang lain itu satu bagian. Kenapa demikian? Sebab yang pertama itu mempunyai tanggung jawab, ya, sebetulnya bukan untuk dia, tetapi untuk dia, yang pertama itu anak sulung itu memperhatikan kepada adik-adiknya dan sebagainya. Kalau ada yang kekurangan maka dia harus bertanggung jawab untuk menolong. Makanya dikatakan kepada dua bagian. Namun ya secara keadaan sekarang ini kalau misalnya akan dilakukan demikian, oke. Tetapi kalau misalnya tidak, ya, semua dibagi secara rata, itu pun adalah satu perkara yang baik, ya, dalam arti pembagian secara adil, ya, adil kalau semua dapatkan yang apa namanya yang sama. Namun prinsip Alkitab juga menunjukkan bahwa kita harus menolong yang kekurangan, ya. Jadi kalau seandainya orang tua dalam kebijaksanaannya mengambil keputusan bahwa yang kekurangan itu akan mendapatkan lebih banyak, sebab dia perlu, misalnya dia tidak punya rumah, dia selalu sewa ya, rumah, kontrak rumah. Sedangkan yang pertama itu misalnya oleh sebab dia sudah sukses dalam bisnis, maka dia mempunyai beberapa rumah, ya. Maka kebijaksanaan daripada orang tua dapat saja memberikan kepada anaknya lebih banyak. yang kekurangan ini itu mendapatkan lebih banyak, artinya rumahnya itu diwariskan kepada dia, ya. Maka itu harus menjadi sesuatu perkara yang diterima oleh saudara-saudara yang lain, dan orang tua dapat berbicara dengan terus terang, dengan bicara secara komunikasi, ya. Jadi orang tua untuk katakan, kami berikan kepada
rumah ini diberikan kepada anak yang kecil oleh sebab dia punya pekerjaan belum stabil dan dia belum punya rumah. Jadi diharap saudara-saudara anak-anak yang lain dapat mendukung rencana papa ini misalnya. Ya. Jadi komunikasi yang baik dan dengan kasih dan hubungan kerukunan itu maka akan terjadi. Walaupun Alkitab tidak spesifik menyebutkan bahwa itu terjadi, tetapi prinsip di dalam memberikan pertolongan kepada orang yang kurang itu ada di dalam Alkitab. Ya. Jadi itu yang boleh saya sebutkan. Tetapi lebih daripada segala sesuatu yang harus diwariskan menurut prinsip Alkitab adalah tabiat yang baik, keselamatan, ya, menyimpan harta di surga dalam arti menyampaikan, memberikan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan. Artinya jangan tamak. Amin. Terima kasih. Tapi dari pertanyaan penjelasan yang pendeta sampaikan tadi, saya juga pernah mendengar ada satu keluarga yang menyatakan begini, orang tuanya sudah tidak ada dua-dua, tapi mereka punya harta, di mana harta itu rumah yang mereka bisa bagilah sesama untuk kakak beradik. Tapi ada juga yang berpendapat, oke, bagaimana cara jualnya? Ada yang diam aja, ada yang semangat sekali, ada yang bagaimana. Tapi ada juga yang bilang, pokoknya kita semua harus punya rumah satu-satu, baru itu bisa dijual. Baru saya setuju, saya mau tanda tangan gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, harta satu rumah itu tidak bisa membiayai, misalnya mereka ada 3, bilanglah 3, tidak terlalu banyak. Tapi dari satu rumah itu tidak bisa membuat 3 rumah gitu loh. Bagaimana itu pendeta? Jadi gimana, harapannya terlalu tinggi mungkin. Kalau seandainya itu rencananya, ya, jadi rumah itu lebih bagus dijual dan uangnya diinvestasikan. Sesudah investasinya berhasil dan bisa digunakan untuk beli 3 rumah, barulah rumah itu baru dibagi uangnya, jadi masing-masing punya rumah. Ya. Ya. Betul juga. Bener Tapi juga. ingat bahwa warisan itu nggak bisa dituntut. Betul. Iya. Kalau anak-anak menuntut itu sudah salah. Iya, tetapi kalau misalnya ini dari pihak orang tua, ya, memberikan inilah harta untuk semua kamu, ya. Jadi itu bisa dijual, bisa juga tidak. Jadi itu menjadi salah satu tempat rumah bersama. Jadi kalau seandainya kumpul waktu ulang tahun ataupun kumpul waktu tahun baru, kumpul semua ya datang di rumah itu. Jadi rumah itu misalnya tidak dijual, untuk reuni, tapi rumah untuk reuni bisa saja. Tetapi kalau misalnya masing-masing ingin mendapatkan akan dana yang lebih besar untuk kebutuhan mereka, ya mungkin dijual kemudian dibagi 3. Tetapi kalau seandainya tidak cukup dan mengendaki masing-masing rumah, ya investasikan saja sampai cukup untuk membeli 3 rumah. Iya, betul. Bener itu. Baik, betul sekali. Terima kasih jawabannya. Terima kasih jawabannya pendeta dan ibu. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari Meisha, jika orang tua mewariskan lebih banyak untuk anak tertentu, apakah itu salah? Nah, tadi sudah dijawab ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Pendeta dan Ibu. Silakan pendeta dan ibu. sudah dijawab tadi. Mungkin tambahannya adalah apakah satu anak lebih besar, anak tertentu itu lebih besar oleh sebab dia anak favorit, atau yang dia memerlukan, ataukah dia lebih membutuhkan, ya, dan diberikan lebih besar, apakah oleh sebab dia anak manja, ya. Kalau misalnya itu oleh sebab anak manja dan pemberiannya itu dapat justru merusak anak itu, maka itu adalah satu hal yang salah. Tetapi kalau sebab itu adalah berdasarkan kebutuhan dan harta itu tidak akan disia-siakan oleh anak ini, tetapi oleh sebab dibutuhkan untuk suatu usaha misalnya, maka itu tidak salah. Baik. Terima kasih pendeta dan ibu untuk jawabannya. Saya lanjut saja karena ada beberapa pertanyaan ini yang masuk pendeta, dan pertanyaan cukup menarik ini. Yang berikut dari Nova dari Jakarta, pendeta. Saya pernah dengar bahwa warisan terbaik yang aman adalah melalui asuransi jiwa karena tidak dipotong pajak. Apakah itu betul? Wah, saya juga baru dengar ini. Gimana pendeta itu jawabannya? Saya
tidak tahu ya apa namanya warisan itu, asuransi jiwa itu tidak dipotong pajak atau tidak, setiap negara mempunyai peraturan yang berbeda. Di Amerika ini suatu warisan itu ada suatu jumlah yang tertentu. Kalau misalnya jumlahnya itu sangat besar, kalau warisannya itu jutaan, misalnya asuransi jiwanya jutaan, maka itu adalah satu perkara yang harus tetap mendapatkan pajak. Ya. Tetapi kalau misalnya jumlah warisannya itu tidak terlalu banyak, maka itu adalah bebas pajak. Ya. Setiap negara itu berbeda dengan peraturannya. Ya. Nah, apakah itu disebut terbaik? Ya, kalau memang tidak ada harta yang lain kecuali hanya asuransi jiwa, ya itulah adalah yang baik. Ya. Jadi itu bisa dibagi merata dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya tidak ada asuransi jiwa, maka apa yang ada itulah yang dapat dibagi sesuai dengan surat warisan. Atau kalau misalnya ada bagian asuransi jiwa, ada juga harta yang lain, maka semuanya yang diberikan adalah satu hal yang baik. Ya. Baik, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Johnson. Apakah cara kita berpikir bahwa warisan dapat menjadi sumber motivasi hidup itu salah, Pendeta? Mungkin saya boleh tambahkan, selain motivasi hidup, banyak orang berpikir warisan itu sumber income, Pendeta. Ini bagaimana nih, Pendeta? Dari nggak punya uang, dapat warisan jadi punya uang, sumber income kan? Gimana itu, Pendeta? Kita harus ingat bahwa kita semua diharapkan sesuai dengan prinsip Alkitab adalah kita bekerja. Ya. Di dalam buku Amsal pasal 6 ya, 6, 7, 8 ya, sampai 8 itu belajarlah dari semut. Ya. Jadi mereka itu ya selalu berusaha dan sudah menyimpan untuk masa paceklik. Ya. Jadi Alkitab memberikan kepada kita prinsip-prinsip kerajinan ya, dan juga kejujuran. Kalau orang bekerja dengan rajin dan jujur, maka Tuhan akan memberikan berkat sehingga ia itu bisa mendapatkan kehidupan. Jadi itu adalah satu prinsip yang sangat penting untuk bisa bekerja, dan itulah yang orang tua harus wariskan kepada anak-anaknya, yaitu pendidikan sehingga ia dapat bekerja dengan rajin dan jujur sampai dia ya bisa hidup dengan sejahtera, bahkan untuk bisa memberikan warisan kepada anak cucunya. Jadi mendapatkan warisan sebagai suatu motivasi untuk hidup itu adalah salah. Ya. Itu adalah kasih karunia. Ya. Orang tua memberikan warisan kepada anaknya, ya, itu harus merupakan sesuatu tambahan ya dari semua berkat-berkat yang lain ya yang telah diterima dari orang tua oleh sebab dia mendapatkan pendidikan dan keselamatan ataupun kejujuran dan sebagainya. Jadi menjadikan itu sebagai motivasi itu adalah satu perkara yang tidak tepat. Baik, terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Pendeta, izin bertanya. Ada yang saya kenal, orang tuanya kaya, tetapi warisannya tidak dibagi ke anak-anaknya, tetapi dibagi ke kenalan saya yang jadi helper, jagain di masa tua. Lalu anak-anak menggugat dia. Apa yang harus kenalan saya lakukan? Apa kembalikan ke anak-anak atau untuk diri sendiri toh memang diberikan sah secara hukum? Oh, kenalannya ini yang helper itu rupanya. Ini pelik juga nih, silakan. Nampaknya ada masalah komunikasi antara orang tua dengan anak-anaknya. Yeah. Jadi kadang-kadang di hari tua, ya anak-anak sibuk, ya tidak lagi peduli kepada orang tua, ya. Jadi orang tua akan senang kalau boleh lihat cucunya, tapi cucunya tidak pernah dibawa. Kemudian orang tua itu merasa kesepian, di dalam masa kesepian, ya maka ada seorang pembantu yang membuat suatu ikatan batin dengan dia. Ya.
Jadi oleh sebab hubungannya dan dia merasa bahwa dia itu sangat diperhatikan dan sebagainya, akhirnya padahal anaknya sendiri tidak pernah memperhatikan dia, maka warisan itu diberikan kepada Pada yang menjaga dia. menjaga dia, ya. Dan itu adalah hak penuh dari orang tua sebab warisan tidak ada sesuatu yang harus dituntut, ya, tidak Itu kan boleh. pemberian. Itu adalah pemberian, ya. Jadi makanya kalau misalnya anak-anak mengharapkan warisan, hubungan dengan orang tua haruslah baik, hubungan satu sama lain itu harus baik, ya. Artinya bukan baik Supaya dapat untuk warisan. dapatkan warisan, tetapi sudah seyogianya Ya. anak-anak itu memperhatikan orang tua. Jangan sampai orang tua merasa tersisihkan dan tidak dipedulikan di masa tua, padahal orang tua ini juga yang sudah membesarkan anak-anak kan. Orang tua juga yang telah membiayai, ya, telah mengasihi. Jangan sampai di hari tua orang tua tidak diperhatikan, ya. Dan kalau tidak diperhatikan, maka bisa saja kasih sayang itu dialihkan kepada orang yang memperhatikan dia, dan itu adalah yang menjaga dia. Ya, itu banyak kejadian itu, bukan saja yang terjadi di Indonesia. Di sini sering kalau apa yang menjaga itu dia terus langsung pergi ke ahli warisnya, dia bilang tukar my warisan. Ini kasih sama dia, entah $20.000 atau apa, sebab anak saya tidak pedulikan saya. Ya, jadi memang itu banyak terjadi karena dia merasa kesel, anaknya pun tidak mau lihat dia sudah di rumah jompo, tidak pedulikan sama dia dan sebagainya. Jadi sampai kadang-kadang dia bilang, saya terkejut kok dapat panggilan dari court, dapat 20.000 karena rupanya ini nenek sudah meninggal dan dia tulis kepada dia punya notaris bahwa ini sumbangkan kepada yang menjaga saya. So kita harus pikirkan bagaimana sikap kita sebagai anak-anak kepada orang tua. Bukan baik kepada orang tua supaya dapat warisan, tapi memang itulah seharusnya. Seharusnya Tetap baik, tetap melayani orang tua. Itu yang dikatakan hormatilah orang tua sampai hari tuanya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawaban-jawabannya. Tetapi kembali, waktu juga yang memisahkan kita ini, Pendeta dan Ibu. Oleh karena itu, silakan Pendeta Kuntaraf untuk closing statement-nya. Baik, orang tua harus menghindarkan konflik, ya, kalau dia meninggal oleh sebab masalah warisan. Sebab itu sifat ketamakan harus dihindarkan dalam diri anak-anak. Kemudian sifat kasih dan suka menolong satu sama lain harus dipupuk, ya. Kemudian di samping itu buatlah perencanaan untuk distribusikan kekayaan, ya, itu kepada anak-anaknya pada saat dia masih hidup, ya. Dan biarlah dia bertindak adil, ya, tetapi harus diperhatikan siapa yang paling membutuhkan, ya. Dan yang sangat dibutuhkan kembali adalah keselamatan. Itulah yang harus diwariskan. Tetapi kalau ada harta, diberikan dengan seadilnya sehingga anak-anak bisa merasakan orang tua itu mengasihi, dan supaya anak-anak itu bisa terus mengasihi satu sama lain, ya, walaupun anak-anak sudah meninggal. Baik. Maksudnya walaupun bapak sudah meninggal, orang itu sudah meninggal. Ya. Baik. Terima kasih Pendeta. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami masing-masing kesehatan untuk memberikan presentasi bagaimana mencegah konflik untuk pembagian warisan ini. Biarlah ini dapat menjadi satu pegangan bagi pemirsa maupun anak-anak yang mendengarkannya supaya mereka dapat mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang dapat mereka tuntut daripada warisan, dan biarlah mereka lebih mengarahkan kepada mengasihi satu sama lain, sebab itu akan memberikan kebahagiaan yang lebih murni, kebahagiaan yang lebih besar di dalam kerajaan surga di hari kemudian. Ajarkan kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang menjadi saksi yang baik bagi keluarga kami maupun bagi orang sekitar kami. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami.
Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Sampai jumpa di Senin depan di episode Sampai kita berikutnya. jumpa. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Salam sehat selalu. Baik, demikianlah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Atas nama kru Hope Channel Indonesia, kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa setia Obsesi Hati yang selalu menyaksikan acara ini dari waktu ke waktu. Kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kita ya, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang selalu setia bertahun-tahun mengawal program ini dan memberikan materi-materi yang luar biasa. Kiranya kesehatan dan umur yang panjang diberikan Tuhan kepada keluarga Pendeta Kuntaraf dan juga kepada sahabat-sahabat kami kru Hope Channel Indonesia yang bekerja dengan keras sehingga acara ini boleh berlangsung dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.